pas tragedi Bintaro itu masing-masing baik kereta 225 dan 220 sama-sama membawa 7 gerbong. 7 gerbong. Dan itu over capacity. Nah, kejadiannya itu juga nggak buntut ke buntut ya, tapi adu banteng gitu. Jadi Kepala kepala, jadi tuh masuk. Coba. Halo semua, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Ya, kali ini balik lagi dengan kita bertiga. Gua Tio, sebelah gua Raja, dan sebelah Raja Kanjit. Halo. Ya, semoga pada sehat semua ya guys. Amin. Dan semoga teman atau kawan setapak yang menonton juga sehat selalu. Nah, kali ini kita mau membahas sebuah tragedi yang menghebohkan dunia perkereta apian di Indonesia, yang memakan korban jiwa sekitar 139, korban meninggal dan 254 luka berat di tahun 1987. Kira-kira udah ada yang pernah dengar belum cerita apa nih atau tragedi apa? Udah, pasti udah tahu. Udah pada tahu ya mungkin. Banyak ya? yang tahu. Itu pasti harusnya bahkan mungkin Gen Z pun harusnya udah tahu, karena itu kejadian memang mau lu cari dimanapun pasti tahu tuh. Ya, kalau dulu ada kata viral itu pasti udah viral. Udah viral banget. Kali ini kita akan ngebahas sebuah tragedi dunia perkereta apian, yaitu Bintaro 1. Ya. Di tanggal 19 Oktober ya 1987, yang terjadi di antara stasiun Sudimara dan stasiun Kebayoran. Lebih tepatnya di daerah mana? Pondok Betung. Pondok Betung ya, Pondok Betung Bintaro. Betul. Ya, kira-kira bisa dijelasin nggak teman-teman yang mungkin udah baca-baca literasi, kejadiannya tuh gimana sih? Spesifiknya jam berapa? Saja. Udah dari gue dulu ya? Iya, boleh. Yang gue tahu ya, yang kita baca gitu ya, kita udah tahu nih secara umum, itu kejadiannya antara kereta 225 dan juga kereta 220. Nah, di kereta itu ada beberapa penumpang yang seharusnya jalannya lebih awal, namun itu terlambat keretanya gitu. Dan mereka itu sih setahu gue nih ya, yang gue nih taunya nih pernah gue tonton di film. Jadi itu pernah difilmkan 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1989. Nah, di tahun itu filmnya itu sangat memorable banget deh, sangat memberikan kenangan buat kita gitu ya. Salah satunya bagi penumpang-penumpang yang selamat gitu. Nah, yang gua tahu ini kereta itu seharusnya jalannya itu di pukul 6.45 ya. Betul. Koreksi gua kalau salah. Di jalan kereta itu di pukul 6.45 hari Senin. Ya. Ya, pada hari Senin. Kasih tahu dulu dong. Pada tanggal 225 itu jurusan mana, 220 jurusan mana. ya, untuk ya. Dia bingung enggak setapak. Di 225 itu jurusan Rangkas Bitung, Tanah Abang atau Palmerah. Dia Palmerah baru Tanah Abang. Kemudian di 220 itu dari Tanah Abang ke Merak. Ya. Sebaliknya berarti ya? Iya, jadi tuh dulu tuh cuma satu jalur tunggal, belum kayak sekarang, karena sekarang kan udah 2 jalur gitu, udah double rel. Dulu tuh satu rel doang, jadi harus tunggu menunggu. Ya, ganti-gantian. Nah, karena ini ada keterlambatan ataupun miskom, faktor human error ataupun kesalahan manusia gitu ya, bukan karena alat ataupun gimana ya, ini pure kesalahan manusia. Jadi tuh masinis ya? Yang mana? Masinis tuh yang bawa kereta. Apa ininya? PJKA-nya. Jadi kan di situ yang gue baca ya, yang gue baca juga tuh masinis tuh akan berangkat kalau dapat perintah, sudah boleh berangkat dari apa ya namanya ya, yang PPKA-nya. Jadi yang mengatur pimpinan ini kereta apinya itu kalau dia dapat sinyal jalan. Iya. Ternyata sinyal itu
diberikan kalau kereta 220 boleh jalan karena memang sudah terlambat kalau nggak salah yang gue baca ya teman-teman kawan setapak silahkan di cross check kebenarannya. Dari Kebayoran ya. Kebayoran ke arah ke Merak. Terus sementara yang dari Rangkas ke mana namanya Tanah Abang itu sudah itu lagi jalan juga. Jadi jadi belum nyampe. Belum nyampe. Dia udah disuruh jalan gitu. Karena yang di Sudimara itu udah penuh. Peronnya udah penuh. Jadi harus ada yang jalan. Yang jalan ya kereta yang 220 itu. Tuh. Jadi 220 225. Sorry ya. 225 itu yang harus jalan. Nah, karena keterlambatan itu terjadilah sebuah tragedi yang sangat memilukan dan gimana ya? Sangat menyayat hati juga sih. Tragis lah. Iya, tragis banget. Soalnya tuh terbesar banget ya kejadian terparah yang terjadi di PT PJKA ya. Dulu namanya PJKA. Perusahaan Jawatan Kereta Api. Sekarang PT KAI. Itu salah satu yang terkelam ya. Parah. Apalagi itu kenapa bisa dibilang terkelam? Karena kereta 225 itu berisi sama karyawan yang mau berangkat kerja. Iya, hari Senin. Hari Senin. Jadi hari Senin. Hari Senin. Ya lu teman-teman kawan setapak bisa ngebayangin deh gimana crowdednya hari Senin di stasiun kereta dan banyak orang yang mau naik kereta segera sampai ke kantor biar nggak terlambat segala macem. Itu kalau mungkin sekarang akomodasi keretanya udah banyak, gerbongnya yang bisa banyak. Kalau pas tragedi Bintaro itu masing-masing baik kereta 225 dan 220 sama-sama membawa 7 gerbong. 7 gerbong. Dan itu over capacity. Dulu kan sampai ada yang ke atas gitu, di depan kereta, saking penuh di depan masinis gitu. Makanya kenapa bisa dibilang tragis itu karena over capacity. Dan menurut data yang gue pernah baca di artikel itu over capacity-nya bukan 50%, 100%, 200% dari over capacity. Jadi itu lebih dari 100%. Nah, kejadian itu juga nggak buntut ke buntut ya, tapi adu banteng gitu. Jadi kepala kepala jadi itu masuk. Coba antar kepala. Teman-teman bayangin aja. Jadi besi ketemu besi gitu. Dan lu ada di tengahnya. Kecepatannya tuh yang 80 km per jam gitu. Enggak secepat itu kok, Ja. Nggak nyampe 60 bahkan. Cuman memang kalau kereta api kan dia butuh waktu yang kereta api, apalagi kereta api itu kan harus kereta api yang lama, bukan yang dengan sistem pengereman yang baru. Jadi lu harus ngerem 200 meter sebelum bener-bener berhenti. Dan lu nggak bisa ngerem karena dua jalur kalau teman-teman kawan setapak tahu Pondok Betung itu dia posisinya belokan. Posisinya belokan. Jadi lu nggak bisa ngeliat tuh yang dari sono ada apa, dari sini juga ada apa. Jadi ketemu tengah-tengah adu banteng dan yang dari terjadilah tragedi Bintaro itu. Teman-teman bisa ini sendiri deh. Bisa bayangin sendiri deh kayak gimana. Di YouTube udah ada filmnya, di internet, di Google pun banyak artikel-artikel dari media massa besar yang mengupload foto-foto kejadian itu. Nah, setelah kejadian itu sudah ada beberapa korban yang sudah teridentifikasi dan belum teridentifikasi karena banyaknya korban yang telah menjadi yang menjadi korban intinya gitu. Pasti adalah yang namanya yang disalahkan gitu ya. Atau karena kenapa bisa jadi human error dan ini ada beberapa ini dari PJKA-nya sendiri. Yaitu salah satunya adalah yang udah banyak diomongin yaitu adalah si Bapak Slamet ini ya. Ada PJKA-nya, dari PJKA-nya kena sanksi tegas. Terus P3KA-nya juga kena sanksi tegas, sama yang penjaga langsirannya itu yang penjaga pintu keretanya itu yang memperbolehkan lu jalan itu juga Pak Slamet itu yang
Oh, yang Langsiran ini namanya Pak Slamet ini. Nah, si Pak Slamet ini dipenjara sekitar 15 tahun nih. Sekitar 15 tahun. Tapi kelalaiannya tuh apa yang menyebabkan Pak Slamet ini bisa dibilang jadi tanda kutip ya, penyebab terjadinya kecelakaan itu? Sebenarnya sih miskom ya. Karena kan dulu masih kurangnya ya komunikasi, nggak secanggih sekarang. Masih bias. Lu nggak bisa kirim email, kirim WhatsApp ini pada saat kejadian tuh, karena 1987 kita tahu sendiri, dan masih banyak menggunakan kayak semapur, simbol-simbol kayak bendera gitu. Lu boleh jalan atau enggak segala macam. Dan dulu tuh setahu gue itu nggak ada yang lampu yang merah merah kedap-kedip gitu. Iya, lu pakai ini kayak papan gitu. Kalau lu bolehin jalan ya udah lu pak hijau, kalau misalnya enggak merah gitu. Masih manual banget. Iya. Nah, itulah yang dibilang human error gitu ya. Dan ini sampai si Bapak Slamet ini diberhentikan secara tidak hormat karena menjadikan banyaknya korban karena kelalaiannya dia. Faktor human error sih. Dan katanya juga proses evakuasinya itu sampai 12 jam. Lama. Sampai tengah malam katanya. Lama. Iya, bisa berapa? Udah dibantu sama tentara, polisi, pemadam kebakaran, warga setempat. Memang kan ya gimana sih, itu tuh hancur, keimpit gitu yo. Yang di tengah itu korban tuh yang kecil masuk tuh. Ya. Iya, jadi adu banteng, brek gitu. Adu banteng, belum yang mental tuh, terus habis itu belum yang ya keimpit gitu ya. Yang kejepit antara besi sama besi, kan susah itu ininya. Dan bahkan menurut pengakuan warga setempat tuh waktu dia membantu evakuasi tuh dia sampai merinding sendiri karena dia ngeliat ya kepala yang terputus dari badan, kakinya yang kemana-mana, isi perut yang keluar segala macem. Jadi suara-suara minta tolong, dia bingung juga karena dia lagi megang korban, tapi ada yang minta tolong lagi, kan serba salah dia. Ada yang merintih minta tolong, ada yang nyariin kakinya, ada yang ini gitu. Tapi dalam keadaan mereka tuh semua butuh pertolongan gitu. Cuman ya karena satu serba salah juga, gue mau nolongin yang mana dulu gitu. Kalau begitu sampai ke tempat kejadian banyak yang warga setempat tuh yang saya bingung mau nolongin yang mana dulu karena semuanya sama. Iya. Nah, itu juga salah satunya ada korban yang namanya Junet ya. Di film juga ada namanya Junet. Nah, si Junet ini dia sekitar umur masih muda lah, masih kecil lah gitu. Oh, berarti waktu kejadian itu mungkin masih SD kali ya? Iya, masih SD. Si Junet ini di filmnya itu dia kakinya itu udah keimpit. Jadi ditolongin aja. Jadi itu dia sama neneknya dan saudara-saudaranya, mereka tidak selamat, yang selamat si Junet doang dan satu keluarga itu. Kakinya itu udah kejepit gitu ya, dan itu ditolongin selama 12 jam. Itu baru satu orang di tengah di tengah keretanya itu baru ditolongin 12 jam. Dan setelah ditolongin oleh tim yang bersangkutan, si Junet itu harus kehilangan kakinya dan harus diamputasi. Itu terkenal banget kok si Junet ini. Di filmnya tuh diangkat dari cerita si Junet gitu. Dari point of view-nya Junet ya. Point of view-nya gitu. Dan buat informasi kawan setapak, kalau kereta waktu itu yang digunakan ya itu kereta buatan Hensel Jerman. Kepala keretanya itu sendiri, maksudnya yang narik gerbong itu beratnya hampir 90 ton, dimana tiap gerbong itu berbobot 35 ton. 35 ton. Maksudnya sama orang tuh sekitar segitu. Nah udah, itu coba lu bayangin dalam kejadian seberat itu, tarik menarik gitu. Beradu gitu. Gitu. Seperti apa? Itu itu diceritakan ya dari orang-orang sekitar gitu. Mereka mendengar suaranya itu, tabrakannya itu kencang banget. Dibilang bom bukan. Apalagi bayangin itu masih pagi ya, semua orang pada saat lagi sibuk-sibuknya pada mau ke kantor, pada mau sekolah atau
lagi sibuk nyuci, ada ya segala macem deh ini, dan kejadian itu tuh ada di depan matanya mereka, warga setempat, warga Pondok Betung itu jedar gitu, gimana sih suaranya? Kebayang deh pokoknya. Nggak kebayang gimana ngerinya kejadian itu pada saat tanggal 19 Oktober 1987. Dan infonya sekarang terkadang masih terdengar ya suara-suara minta tolong Ya. atau kejadian-kejadian minta cariin anggota tubuh, bener nggak sih? Yang gue denger sih ya, ada menurut beberapa cerita juga sempat gue ada juga yang menceritakan di acara televisi atau yang segala macam, kalau misalnya malam-malam tuh kadang-kadang suka ada perempuan yang nyari cincinnya, nyari cincin katanya jatuh di rel. Tapi perempuan ini beneran perempuan. Waktu dilihat si mereka yang nongkrong sih perempuan, dia minta dibantu nyari cincin di rel. Nah ketika dibantuin cari cincinnya, ternyata bukan hanya cincin yang si orang yang nyenterin ini temuin, tapi sama jari-jarinya, sama jari-jari manisnya. Full ya? Full. Dan itu masih penuh darah dari ininya. Dan begitu di ini, udah si perempuan itu cuman ketawa terus habis itu hilang gitu aja. Dan gue juga pernah denger cerita juga ya. Jadi tuh dia nggak tahu salah satu korban juga ya, penasaran gitu. Si orang penasarannya ini suka kedengeran setiap malam Jumat. Ngapain? Maksudnya yang Minta didengar? tolong. Minta tolong kayak tolong carikan kepala saya, badan saya. Nah, jadi ya itu makanya. Nah itu didengar sama warga-warga sekitar. Di apa sih, di mana? Pondok Betung itu, di Pondok Betung itu kedengeran tolong carikan badan saya gitu. Itu yang minta tolong cewek atau Macam-macam Macam-macam. ada anak Udah kecil, nggak suara tahu anak kecil, gender. suara macam-macam lah. Kan itu. ada suara juga, ada suara anak kecil gitu. Ada kadang-kadang yang beberapa ini juga lewat situ apa ya? Kayak kena setan budek. Dia nggak tahu kalau ada kereta tuh kanan kiri. Gitu. Jadi kayak ya mungkin korban-korban arwah korban itu minta nyari teman baru. jadi secara residual energi negatif Betul. udah mengumpul di situ ya. Apalagi kan gini yang teridentifikasi 113 yang meninggal. 113 teridentifikasi, sisanya 20. Berarti ada 26 korban yang tidak teridentifikasi. Dan seingat gue itu rumah sakit di daerah sekitar situ itu rame dikunjungin orang-orang yang nyari keluarganya. Iya. Nyari keluarganya. Dah 26 orang ini itu nggak teridentifikasi siapa. Karena mungkin sudah hancur, udah pecah-pecah. Iya. Soalnya gimana sih? Lu besi ini ya. Gue balik lagi deh. Gue ngebayangin itu absurd banget gitu ya. Bukan absurd, maksudnya parah banget itu, udah serem. Udah Iya. udah di batas normal lah ini. Ini muka lo nih ya. Kena besi. Bret, hilang dong. Ya, dia Itu besi. diantem besi. Aduh. Nah itu tuh. Dan itu pasti ya orang-orang penasaran kayak gitu minta tolong nyari Anggota cari tubuh. anggota tubuh, Terus mukanya. ya, minta tolong pasti yang ini. Dan yang pasti tuh pasti ya ini ada suara kereta gitu. Ya. Oh, ada Tapi suara. nggak lewat-lewat. Iya. Ya sama saya tadi sih banyak itu bahkan sampai sekarang masih ada ya yang kayak gitu. Biasanya ada pengemudi motor atau mobil yang lihat ada orang yang apa namanya di tengah rel gitu. Ada aja yang gitu, ada yang berhenti di ini buat mastiin, jadi dia kan ih ngapain tuh orang di tengah rel. Terus begitu ditengok lagi nggak ada, oh udah di jalan lagi akhirnya ya kan. Maksudnya ya memang saking ya namanya musibah, kita nggak mau terjadi ya, cuman itu sudah terjadi dan pada saat kejadian banyak korban sehingga ya mungkin banyak yang masih penasaran gitu. Karena ya kereta 225 itu ngangkutnya banyak kan karyawan yang mau pergi kerja. Iya. Mereka nggak akan kepikiran tuh, mereka mungkin itu nasib terakhir mereka pergi ke kantor, itu nggak ada kepikiran itu. Nah, untungnya PT KAI atau PJKA dulunya itu mengambil apa sih namanya?
langkah konkret. langkah yang lebih aman gitu ya, membuat jalur dua jalur double rail untuk minimalisir kejadian seperti ini. Betul. Gitu. Karena dulu tuh jalurnya cuma tunggal atau cuma satu. Nah, dan itu harus tungguan dan itu memakan waktu, makanya Iya, ganti-gantian, benar. Ya, benar, dan benar. makanya si PTK ini membuat jalur double rail dan bahkan ada yang 5-6 gitu ya. Ya sampai sekarang ya intinya PT KAI sebagai Sarana transportasi terbesar ya. ya wadah dari akomodasi Akomodasi. kereta api selalu berupaya untuk biar gak ada kejadian seperti tragedi Bintaro di tempat lain itu, mau itu kereta Jawa, kereta KRL segala macem, dari mulai relnya yang diperbanyak, terus habis itu stasiunnya juga dipugar kan, jadi bagus gitu. Tapi masih banyak ya, sampai sekarang pun masih banyak yang masih ke tempat itu tuh, tempat kejadian tragedi Bintaro itu cuman buat tabur bunga mengenang keluarganya dia ataupun mengenang kejadian itu tuh, maksudnya korban-korban selamat. Ada juga yang masih memulihkan diri dari traumanya ya. Walaupun sudah 36 tahun ya. Ya ibarat kata gini deh, dia ketika kejadian itu terjadi mungkin masih umur 25-26 ya kan, 36 tahun ya masih ya kalau misalnya mereka dikasih umur panjang kan, ya mereka masih tahu tuh, masih bisa nge-recall gitu. Apalagi biasanya kejadian buruk tuh lebih cepet ke-recall daripada yang ini gitu. Ya, jadi setiap kejadian emang bener ya, setiap kejadian tuh pasti membuahkan kenangan dan juga perubahan untuk kedepannya. Pembelajaran. Ya, pembelajaran banget kita buat semua. PT KAI, terus Anker anak kereta ibaratnya sekarang ya omongan sekarang tuh anak kereta biar tuh nggak di atas pengguna jasa akomodasi kereta api. Kan dulu kan sempat masih ada yang bandel walaupun keretanya sudah dikasih AC segala macam, masih duduk di atas. Itu sampai dulu masih gua tuh jadi anak kereta itu 2011 2012 tuh masih sampai di atas di depan sampai kereta. ada yang disiramin ini ya tinta biru. Jadi kalau pakai biar dia turun. Jadi disiram tinta biru tuh maksudnya biar lu besok-besok gak di atas lagi. Jadi tiap stasiun disiramin ini, ada yang dikasih palang gitu tuh, ada yang dikasih palang biar nggak di atas, cuma tetap aja di palangnya ditendangin. Karena tuh dulu kereta itu dia nariknya pakai batu bara. Belum ada dulu listrik. yang dulu ya sebelum KRL belum ada listrik. KRL ya. Jadi tuh mereka di atas udah aman gitu. Iya. Yang nggak aman ya gimana ya? Paling cuma ada pas lagi ada jembatan gitu ya. Nah, dia ini di atas tuh udah merasa aman gitu ya. Sampai sekarang udah dibikin listrik masih aja di atas. Gitu. Nah, kalau sekarang sih udah nggak ada bisa sekarang. Yes, enggak. Maksudnya sampai 2012. Iya, 2012 masih ada. 2012 masih ada. Gue masih inget tuh yang malah marah-marah, jadi dia turun marah-marah bajunya biru. Karena itu buat keselamatannya sendiri kan. Tiap stasiun disiramin tinta. Udah petugasnya lagi disiramin tinta biru gitu. Jadi ya udah dia mau berangkat ke kantor bajunya biru. Gue juga baru inget yang bikin keterlambatannya kayak gitu tuh. Yang bikin keterlambatan kereta penumpang yang susah dibilangin ya. Itu susah dibilangin, seharusnya mereka di dalam di peron itu, di gerbong, dan mereka bisa nunggu juga. Iya, di kereta berikutnya gitu. Kalau lo nggak mau nunggu ya lu berangkatnya pagian. Nah, jubel-jubelan deh. Itu bikin terlambat. Itu yang bikin terlambat. Seharusnya dia lebih cepat, si orang-orang keretanya kayak lo sekarang apa sih namanya? Tim keamanannya gitu ya. Petugasnya masih nurunin, seharusnya tuh kereta udah jalan gitu. Kalau keretanya lebih cepat jalan ya nggak ada. Makanya tadi gue bilang over capacity. Dipaksain jalan memang karena udah terlambat juga. Mau gimana udah terlambat satu, dan yang kedua ya memang bandel dibilangin. Iya. Dan kejadian itu. Makanya lebih hati-hati. Cuma nggak bisa disalahin juga karena cuma 7 gerbong ya. Kalau sekarang kan bisa sampai 10 gerbong, sampai 12. Iya, sampai 12 gerbong. Oke. Ya sebenarnya itu jadi pembelajaran juga sebenarnya sampai saat ini, karena jujur gue sebagai anak kereta pun kadang-kadang kita maksain karena kita takut telat kerja. Betul.
Bahkan kadang-kadang kalau misalnya di jam pulang kantor, keseringannya itu di stasiun-stasiun ramai seperti yang buat transit ya, yang buat ya, transit. seperti di Manggarai, Sudirman, Karet, Tanah Abang. Itu bahkan masyarakat yang sudah masuk ke dalam kereta, terus ada masyarakat yang masuk maksain kereta, yang di dalam kereta itu suka teriak, yang intinya Udah penuh. iya ini udah penuh nih, nggak bisa dimaksain lagi kayak gitu. Tapi ya namanya bandel ya tetap aja. Semua orang pasti ngejar Ngejar waktu. pingin cepet sampai rumah. Cuman ingat juga di rumah tuh ada yang nunggu, ada Betul. keluarga yang nunggu. Lebih baik lo nunggu sampai lo bener-bener bisa, maksudnya Ya, lo aman selamat lah. lah, Ya. walaupun kita nggak tahu ntar itu keretanya apa namanya keluar jalur, keluar rel atau segala macam. Tapi kan paling enggak kan lu selamat gitu sampai rumah, karena ada yang nunggu keluarga. Jangan Betul. maksain gitu aja. Ngerti gua, ngerti kita di jalan tuh buru-buru pasti, mau pulang ke rumah, mau istirahat, Iya. mau santai. Cuman ya gimana, memang seperti itu adanya. Ya semoga aja kejadian kayak gini tuh nggak terulang lagi. Apalagi kan sekarang kan maksudnya pemerintah sudah berusaha untuk mengakomodir lu yang pakai kendaraan umum bisa milih mau pakai bis, mau pakai kereta, mau pakai apa sekarang yang Ojol. ojol, ya kan, semua udah disiapin gitu. Udah disupport lah dengan baik. Benar. Oke, ya semoga intinya ini menjadi pembelajaran kita semua sampai detik ini. Lebih baik menunggu, apalagi kan sekarang jadwal kereta terbilang nggak lama lah ya. Nggak lama dan banyak Iya. banyak ininya. Paling cuma selang 5 menit, 10 menit. Lebih baik nunggu, yang penting kita safety dan keluarga di rumah pun tidak khawatir. Betul. Ya mungkin cukup sekian kali ya Ya, konten yang pembahasan tentang Bintaro 1 ini. Tetap stay tune lah di channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe tentunya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten kita, up to date konten-konten kita. Dan kita bertiga undur diri. Channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita.